Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SI Hidayah akan mempresentasikan tugas UAS Top 10 dari mata kuliah Keamanan Siber dan Informasi. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok SI Hidayah. Yang anggota pertama ada saya, Rian Hilmi Hidayatullah dengan NIM 215231164. Kemudian anggota yang kedua ada Abirama Haji Mahardika dengan NIM 215231168. Kemudian ada anggota yang ketiga ada Raden Muhammad Fazri dengan NIM 215230088. Perkenalkan, nama saya Abirama Aji Mardika. Kali ini saya akan menjelaskan materi apa yang akan kelompok kita bawakan untuk presentasi. Ada tiga materi. Yang pertama adalah cryptographic failure, yang kedua adalah empty string password, dan yang ketiga adalah cross-site scripting atau XSS. Yang pertama adalah cryptographic failure. Apa itu? Itu adalah sebuah kesalahan dalam penggunaan atau implementasi kriptografi yang dapat menyebabkan data pribadi kita atau yang sensitif terekspos. Biasanya hal ini terjadi jika kita memakai algoritma kriptografi yang sudah tidak up to date atau usang. Yang kedua adalah empty string password. Ini adalah kondisi di mana terdapat sebuah akun atau sistem yang menerima kata sandi berupa string kosong atau tidak ada karakter sama sekali sebagai kata sandi yang valid. Yang ketiga adalah cross-site scripting atau XSS. Adalah sebuah jenis serangan di mana penyerang melakukan injection sebuah script berbahaya ke dalam situs web resmi atau terpercaya. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web mengirimkan data dari pengguna ke output tanpa memvalidasi dengan benar. Oke, selanjutnya adalah penjelasan apa itu cryptographic failures. Yang pertama adalah contoh kasusnya seperti tidak menggunakan enkripsi atau data sensitif yang tersimpan tidak dienkripsi. Yang kedua adalah algoritma kriptografi lemah, di mana menggunakan algoritma tidak up-to-date atau usang seperti MD5 atau SHA-1. Yang ketiga adalah kesalahan protokol enkripsi, di mana terdapat implementasi yang salah dari protokol seperti TLS. Yang keempat adalah kunci kriptografi tidak aman, di mana penyimpanan kunci enkripsi tidak aman atau menggunakan kunci yang lemah. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah hal tersebut. Yang pertama adalah menggunakan algoritma kriptografi yang kuat seperti AES 256 untuk melakukan enkripsi. Yang kedua adalah hindari algoritma yang tidak ter-up-to-date atau usang, di mana kita harus memperbarui algoritma untuk hashing. Yang ketiga adalah gunakan TLS dengan cipher shoots yang aman, perbarui ke versi terbaru. Yang keempat adalah simpan kunci dengan aman, hindari hard coding, ganti kunci enkripsi secara berkala. Yang kelima, yang terakhir adalah lakukan audit keamanan dan pengetesan penetrasi secara berkala. Di sini saya akan menjelaskan empty string password, contoh kasus beserta pencegahannya. Contoh kasus dari empty string password itu yang pertama keamanan rendah. Keamanan rendah yaitu tidak menggunakan kata sandi, sangat tidak aman karena mudah ditebak dan tidak memberikan perlindungan. Kemudian yang kedua ada kerentanan sistem. Sistem yang mengizinkan kata sandi kosong akan sangat rentan terhadap serangan, termasuk brute force dan akses tidak sah, karena tidak ada hambatan yang sulit untuk masuk. Kemudian ada yang ketiga, serangan brute force. Jika sistem mengizinkan password kosong, maka sistem tersebut menjadi sangat rentan terhadap serangan brute force. Dalam serangan ini, program mencoba setiap kemungkinan kombinasi password hingga berhasil membobol login. Kemudian ada yang keempat, yaitu resiko keamanan. Password yang kosong tidak menawarkan perlindungan. Siapapun dapat mengakses akun tersebut jika mereka mengetahui nama pengguna. Kemudian cara pencegahannya yaitu mengimplementasikan validasi yang ketat saat pembuatan atau perubahan kata sandi seperti mengharuskan panjang minimal dan kombinasi karakter serta edukasi pengguna tentang pentingnya kata sandi yang kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cross-site scripting, contoh kasusnya dan cara pencegahannya.
Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai contoh kasus dan pencegahannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu cross scripting. Nah, cross scripting merupakan jenis serangan di mana penyerang melakukan injection sebuah script berbahaya ke dalam situs web resmi atau terpercaya. Nah, serangan ini terjadi ketika aplikasi eh, web sedang mengirimkan data dari pengguna kepada output tanpa memvalidasinya dengan benar. Nah, ada pun contoh kasusnya seperti berikut. Jadi, di sini ada sebuah website yang memiliki komentar pada setiap artikel, sehingga penyerang dapat memanfaatkan fitur ini untuk memasukkan script berbahaya. Nah, kemudian contoh kasus berikutnya adalah sebuah website yang memiliki fitur pencarian di mana pengguna dapat memasukkan kata kunci untuk mencari konten pada website tersebut. Nah, di sini penyerang dapat memasukkan script berbahaya sebagai kata kunci pencarian. Nah, ada pencegahannya. Yang pertama adalah situs web harus memvalidasi input pengguna, yang dimana web harus memeriksa dan membersihkan semua input pengguna. Misalnya, memeriksa bahwa input hanya berisi karakter yang valid untuk pencarian, seperti huruf, angka, dan spasi. Kemudian yang kedua ada encoding input, di mana sebelum menampilkan data pengguna di halaman web, situs web harus mengencode data tersebut sehingga tag HTML atau script yang tidak diinterpretasikan sebagai kode oleh browser, tetapi hanya sebagai tag biasa. Nah, selanjutnya ada Content Security Policy, CSP, di mana di sini website menerapkan Content Security Policy untuk membatasi eksekusi script hanya dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada HTTP only cookies, di mana cookies yang digunakan notifikasi atau autentifikasi pengguna itu harus diatur agar tidak dapat diakses oleh JavaScript. Kemudian untuk pencegahan yang terakhir, eh, itu ada sanitizing libraries, di mana menggunakan pustaka sanitasi yang secara otomatis membersihkan input pengguna sebelum menampilkannya di halaman web. Nah, itu merupakan contoh kasus dan cara pencegahannya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami Asia Hidayah. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok Asia Hidayah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.